Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 6 Januari 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 6 Januari 2022 terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 11. 1 Tawarik 29 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai warga HKBP, kita tahu setelah tahun baru, maka kita akan memasuki minggu-minggu Dung Epifanias atau minggu-minggu Epifania. Saudara-saudara, pernahkah saudara bertanya, apakah itu Epifania dan kenapa kalau hari Minggu tiba-tiba Minggu tahun baru begitu ya, atau Minggu Dung tahun baru, lalu kemudian minggu depannya langsung Minggu Dung Epifanias. Kapankah itu Epifania? Saudara, bersyukur kalau saudara menikmati firman Tuhan pada hari ini, karena saya akan memberitahukan bahwa hari ini 6 Januari itulah hari Epifania. Sama seperti Natal yang selalu jatuh di tanggal 25 Desember dan tidak bisa digeser ke tanggal lainnya, maka Epifania pun jatuh pada tanggal 6 Januari setiap tahunnya dan tidak bisa digeser ke tanggal yang lain. Sehingga kalau setelah tahun baru, minggu tanggal 2 kemarin kita sebut Minggu Dung tahun baru atau minggu setelah tahun baru. Lalu kemudian minggu besok tanggal 9 Januari langsung dikatakan minggu pertama setelah Epifania. Dan Epifania itu jatuh di tanggal 6 Januari. Saudara tahu apa arti kata Epifania? Epifania itu adalah penyataan atau dalam bahasa Bataknya hapapatar. Jadi kalau seandainya ada seorang putra mahkota yang dilahirkan di sebuah kerajaan, misalnya saja kita sebut saja kerajaan Inggris begitu ya. Kalau ketika Pangeran George lahir misalnya, ya, dia tidak lantas ditaruh di muka umum wajahnya, tidak. Tetapi begitu lahir, dia akan didiamkan dulu atau dalam tanda kutip disembunyikan dulu dari pers begitu ya. Wajahnya nanti ada satu waktu kemudian yang dipilih oleh keluarga kerajaan untuk memperkenalkan Pangeran George itu kepada halayak ramai. Kalau sekarang di konferensi pers. Kalau dulu anak raja itu akan diangkat di balkon istana dan ditunjukkan untuk pertama kalinya, inilah putra mahkota yang lahir itu. Oleh sebab itu Epifania juga artinya merayakan kemuliaan, penyataan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga nanti di hari Minggu ada khotbah tentang Yesus adalah anak Allah. Untuk pertama kalinya di Epifania, Yesus Kristus diproklamirkan sebagai dialah anak Allah. Karena itu bacaan-bacaan Epifania seringkali misalnya ya adalah tentang bagaimana Yesus dibaptis dan kemudian sorga terbuka dan kemudian dikatakan inilah anak yang kukasihi. Atau kisah-kisah tentang orang-orang Majus yang kemudian datang menyembah, memberi persembahan kepada raja kecil yang baru lahir itu, raja di atas segala raja.
Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini di hari Epifania 6 Januari ini, firman Tuhan mengingatkan bahwa untuk Tuhanlah, ya Tuhan punyamulah segala kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan, dan segala-galanya yang baik di bumi. Punyamulah kerajaan, dan engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya, melebihi kepala yang ada di dunia ini. Dan oleh sebab itu saudara, sudahkah firman Tuhan ini mewujud dalam kehidupan saudara? Sudahkah kita betul-betul mengakui bahwa kebesaran, bahwa kejayaan, kehormatan, kemasyuran adalah milik Allah? Atau kita masih berpikir itu menjadi bagian kita? Sehingga kita suka menyombongkan diri. Sehingga kalaupun kita beruntung, kalaupun kita mendapat kebaikan, kalaupun kita berhasil dalam usaha, kita tepuk dada dan mengatakan itu karena jerih payah saya. Dan kita lupa untuk memberi ucapan syukur kita ke gereja. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa itu adalah hasil jerih payah saya. Namun saudara-saudara, hari ini kita diingatkan di Epifania ini bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang layak untuk hal-hal itu, yang layak untuk kemasyuran, untuk kebesaran, untuk kehormatan, kejayaan, keagungan. Tidak ada dari kita yang berhak untuk memimpin sesuatu selain daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu, kalau Allah berkenan menjadikanmu saudara orang yang terhormat, orang yang disegani, orang yang punya nama, menjadikanmu orang yang punya jabatan di kantor, menjadikanmu orang yang memimpin orang lain, menjadi kepala, menjadi pimpinan perusahaan dan sebagainya. Saudara, itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepadamu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebisaanmu, tapi sungguh itu adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara menjadi seorang kepala di tengah-tengah kantor saudara, banyak mungkin yang lebih pintar. Tetapi ketika engkau dipercayakan hal itu, maka itu karena kasih Tuhan kepadamu. Oleh sebab itu, Tuhan sudah meninggikan kita melalui kedudukan, melalui kehormatan, melalui hasangapon, melalui hal-hal yang baik dalam hidup kita. Lalu apa yang telah kita berikan kepada Tuhan sebagai gantinya? Apa yang telah kita berikan sebagai wujud bahwa kita betul mau memuliakan, mau membesarkan, mau menghormati, mau memasyurkan Tuhan dalam hidup kita? Tiada yang lain selain daripada menyerahkan sikap perbuatan kita kepada Tuhan. Tiada yang lain selain daripada memberikan persembahan yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan telah dinyatakan kepada saudara sebagai pemilik segala yang baik. Dan kalau saudara telah diizinkan Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam yang terbaik itu, maka gunakanlah kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, melalui kita terus hidup dan melakukan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, mengenai bagaimana kehormatan, kemuliaan, kemasyuran, dan segala yang baik adalah milik Tuhan. Dan di hari Epifania ini, 6 Januari, disitulah Tuhan menyatakan kepada kami bahwa Engkaulah pemilik tunggal segala kebaikan itu. Ya Tuhan, jika dalam hidup kami diizinkan untuk merasakan, memimpin sebagai kepala, mendapat kehormatan, mendapat nama baik, orang-orang segan terhadap kami. Tuhan, sungguh hari ini kami diingatkan bahwa itu bukan karena
kebisaan kami, tetapi sungguh karena itu kasih karunia Tuhan yang telah menyatakan terlebih dahulu kemuliaan-Mu kepada kami orang percaya. Oleh sebab itu ajar kami untuk menghargai segala yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan tetap hidup di jalan Tuhan, memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Engkau melalui gereja-Mu. Materaikan firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikan kepada kami semua kesehatan, pelihara kami dengan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu yang dalam proses studi, Tuhan berkati studinya. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Yang berkeluarga, berkati rumah tangga, pasangan hidup anak-anak kami, Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan hatinya. Dan bagi jemaat-Mu yang tepat pada hari ini berulang tahun, biarlah Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami ini dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.